Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengulas kembali tentang masalah cara menyetel karburator mesin TU26. Mungkin di antara teman-teman masih banyak yang belum paham dan cara membuka jarum skep dan cara menyetelnya. Dan saya akan mengulas kembali tentang cara menyervis karburator mesin TU26 2 tak, apapun itu mereknya. Nah, ini karburatornya kayak gini. Ada juga yang lebih pendek dari ini. Jadi ini ada berapa bagian ya? 3 bagian, 4 sama ini. 1, ini bagian keduanya, bagian ketiga dan bagian keempat. Terus yang ini apa ya namanya? Pompa bensin. Ini pompa bensin. Jadi kalau mesin Tasco kan bensinnya di bawah. Kalau merek Tasco itu bensinnya di bawah. Jadi sebelum menghidupkan kalau pagi itu harus dipompa dulu ininya. Nah, ditekan kayak gini, dipompa. Ini udah keras, ini kebetulan udah keras. Ini udah karburator yang udah lama ini. Ini sebagai contoh aja buat teman-teman subscriber dimanapun berada, supaya lebih paham lagi. Cara menyetel karburator ini mesin 2 tak karburator TU26, jangan hanya setel anginnya aja, tapi harus dibarengin sama nyetel ini jarum skep. Jangan putar-putar ini aja, jadi harus disesuaikan dengan jarum skep. Jangan cuma setel ini sama ini. Nih, ini cuman buat apa ya, memperbesar langsam lah, mengecilkan dan memperbesar langsam. Tapi kalau masalah setel, misalnya setelan RPM-nya ya di sini 2 jarum ini, supaya enak gitu, supaya di starternya langsung greng. Nah, ini jarum skep. Ini kan nggak ada dudukan bautnya, lubang baut, lubang kunci. Nah, cara membukanya yang ini nih, yang ini cara membukanya buat teman-teman yang belum tahu. Nah, ini lubang ini kan nggak ada dudukan ininya, kuncinya, kunci L bukan ini bulat, tapi di sini ada coakan sedikit. Nah, saya juga nggak punya kuncinya. Nah, kita akalin aja cara membukanya, memakai ini. Kalau kata saya mah ini kihkir namanya. Ini buat ngasah gergaji. Namanya ini kihkir. Bentuknya segitiga. Jadi berhubung di sini ada coakan, jadi kita tinggal masukin aja ke sini. Nah, kayak gini. Putar lawan arah jarum jam. Nah, kalau itu juga kalau di dalamnya nggak ada coakan lagi, nggak ada buat obeng plat lah. Kalau ada mah cukup diputar di luar aja, pakai obeng plat yang kecil. Ntar dulu saya ambil contohnya obeng platnya. Nah, ini teman-teman obeng platnya kayak gini. Nah, kayak gini obeng platnya yang kecil. Kalau di jarum skep di dalam ini nih, udah ada platnya tuh, coakan plat buat obeng plat ini. Tinggal putar aja. Setel ini sama ini. Nih, yang ada pernya nih. Setelan anginnya. Supaya hidupnya gampang gitu, lebih mudah kalau pagi-pagi. Kalau mesin susah hidup ya ini setelnya. Jangan cuman ini sama ini, itu percuma, nggak bakalan hidup.
Tapi cara nyetelnya ini sama ini memperbesar langsam. Kalau langsam terlalu kecil ini dibesarin. Tapi juga harus dibarengin dengan ini, jangan ini doang berdua. Jadi 3 ini harus disetel sama-sama. Kayak gitu teman-teman. Nah ya, kalau di dalamnya nggak ada dudukan obeng buat obeng pelatnya kayak gini, nggak ada coakannya, teman-teman harus membukanya dengan cara pakai ini, diakalin pakai asahan gergaji yang bentuknya segitiga, gergaji kayu, itu gergaji tangan itu, dimasukin aja ke sini karena di sini udah ada coakannya nih. Masukin aja kayak gini, tekan, putar lawan arah jarum jam, nggak bakalan rusak ini. Nah kita akalin aja pakai kikir cara membukanya, karena kunci ini nggak ada dagangannya kali, saya juga nggak punya. Kita cukup nggak membukanya pakai kikir. Nah, masukin ke sini, putar lawan arah jarum jam, tuh gampang, mudah sekali teman-teman cara membukanya. Tinggal cabut. Nah ini jarum skepnya. Nah ini yang tadi harus disetel berbarengan sama ini setelan angin. Setelan angin sekaligus bensin ini yang ada pernya nih. Tapi jangan lupa ini juga harus ikut disetel ini supaya ada. Nah ada lubang angin di sini. Nah ini skepnya harus agak kebuka sedikit nih, lubang angin di pinggiran sini. Jadi ini agak diputar lah. Waktu penyetelan kalau susah hidup boleh ini diperbesar lubang ininya dengan cara diputar ininya. Nah pakai obeng ya teman-teman, jangan pakai tangan. Ini cuma contoh doang. Agak digedein langsamnya, belum hidup juga, ininya diputar. Nah kalau di jarum skep ini nggak ada coakannya di dalam kayak gini teman-teman nih, saya buka ini, kebetulan karburator udah lama servisan, jadi ini mudah, cukup pakai tangan diputar. Biasanya ini susah pakai tang, harus pakai tang. Nah keluar teman-teman. Nah jarum skepnya keluar. Nah ini kan ada coakannya nih. Karburator TU26 itu beda-beda, ada yang ada coakan. Oh iya, coakan, kalau bahasa saya mah dudukan obeng pelat lah. Nah kayak gini obeng pelat nih, kelihatan nggak teman-teman? Waduh kecil ya, nggak kelihatan. Nah masih nggak fokus nih. Ntar saya buka dulu, cabut. Kalau udah ini tinggal tekan aja, keluar tuh. Nanti juga keluar jarum skepnya. Nah ini jarum skepnya. Nah kayak gini, hati-hati dalamnya ada per kecil. Nah ini per kecil nih. Nah kayak gini per kecil tuh, pernya kecil banget, kayak per korek gas. Korek gas kan ada pernya tuh. Nah cuman kalau korek gas mah panjang, ini pendek. Nah kalau di sini nggak ada dudukan obeng pelatnya, teman-teman harus bikin supaya lebih mudah, nggak usah buka ini. Jadi ini kalau lagi nancep kayak gini gampang gitu cara menyetelnya. Cukup masukkan ke sini, ke lubang ini, putar-putar aja berbarengan sama ini, sama setelan angin ini. Gitu teman-teman cara nyetelnya ya. Dan kalau nggak ada coakannya, teman-teman akalin aja di sini. Pakai, kalau ada pisau yang ada geriginya, pisau yang gerigi gitu di sininya nih. Di ginilah, digores-gores kayak gini. Saya ambil contohnya dulu.
Nah, bikin aja dudukan obeng pelatnya pakai pisau ya. Kebetulan udah jelek teman-teman pisaunya. Nah, ini pisaunya ada giginya nih, bergerigi ya. Kayak gergaji besi ini pisaunya. Tinggal kayak gini. Nah, dibikin aja dudukan obeng pelatnya. Nah, kayak gini. Di jarum skep ini. Ini cuman kuningan kok. Kuningan itu gampang lah. Digosok-gosok ini juga lama-lama juga dalam ini terbentuk dudukan obeng pelat. Kayak gini aja udah jadi. Dan obeng pelat ini teman-teman bisa bikin sendiri lah pakai jari-jari sepeda. Kalau jari-jari motor itu terlalu besar ya, jari-jari sepeda lah, sepeda gunung itu jari-jarinya kan kecil. Tinggal bikin aja di ini, dipukul jadi supaya gepeng kayak gini, supaya enak masuknya ke sini. Karena lubang jarum skepnya ini, dudukan lubang jarum skepnya ini kecil lubangnya. Kayak gitu teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang belum paham, yang belum tahu cara nyetel karburator mesin TU26, tipenya TU26, mereknya apa aja bebas, mau Tasco, mau Cosmek, mau Star, terus apa lagi ya, pokoknya pastilah karburator yang sama kayak gini, kecuali mesin patak. Mesin patak itu beda, dia lebih pendek. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ulasan dari saya seperti video yang terdahulu tentang cara menyetel karbu mesin TU26. Kita masukin lagi ke sini. Nah, kalau udah ada coakannya enak, nggak usah dibuka ininya. Kalau nggak ada coakannya, teman-teman tinggal pakai tang kayak gini cara membukanya. Nah, putar aja ininya searah jarum jam, nanti juga dia keluar sendiri. Tuh, kayak gini teman-teman. Itu kan kalau baru itu keras, susah bukanya kalau nggak pakai tang. Berhubung ini udah servisan lah, udah gampang cara bukanya. Hati-hati per kecilnya, jangan sampai jatuh atau hilang. Itu buat supaya ininya nggak bergeser lah, pengencang ini jarum skep ini. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah video dari saya, Kepuh Channel. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu cara menyetel karburator mesin TU26. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa menjawabnya akan saya jawab. Dan silahkan bagikan, share ke teman-teman yang lain yang belum tahu cara menyetel menyetel karburator mesin TU26. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kepuh Channel.